Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Sari Andini, mahasiswi Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cyberbullying disorder. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah seminar psikologi klinis, Ibu Dr. Emma Yudiani, MPC Psikolog. Cyberbullying disorder . Nah, apa itu cyberbullying? Di sini cyberbullying adalah perilaku seseorang terhadap orang lain yang dengan sengaja dan berkali-kali melakukan tindakan yang menyakiti, berupa mengancam, merundung, memeras korbannya dengan sengaja melalui perangkat media internet. Di sini elemen atau orang-orang yang bertindak dalam cyberbullying terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah pelaku. Pelaku memiliki karakteristik kepribadian yang lebih dominan dan lebih dengan mudah menyukai kekerasan, tidak memiliki rasa empati terhadap korbannya, cenderung temperamental dan juga impulsif, dan tidak bisa mengikuti peraturan yang ada. Yang selanjutnya ialah korban. Karakteristik seseorang yang menjadi korban cyberbullying ialah mereka yang merasakan lebih sensitif, menarik diri dari lingkungan, pasif, mengalami masalah keterbelakangan mental, dan membiarkan orang lain mengendalikan dirinya, bahkan cenderung depresi. Yang terakhir ialah saksi. Di sini saksi adalah orang yang menyaksikan penyerangan perilaku bully terhadap korbannya. Saksi bisa hanya melihat ataupun ikut membuli korban. Sini ialah ada faktor penyebab dari cyberbullying. Yang pertama ialah bullying tradisional. Peristiwa bullying yang dialami di dunia nyata memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan bullying di internet atau yang lebih kita kenal dengan cyberbullying. Yang kedua ialah persepsi terhadap korban. Pelaku cyberbullying mengungkapkan bahwa alasan mereka melakukan cyberbullying ialah karena korbannya mengundang untuk mereka bully, seperti korbannya terlalu lemah, memiliki kekurangan, dan juga lebih menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga ialah peran interaksi antara anak dan orang tua. Di sini peranan orang tua mengawasi aktivitas anak sangatlah penting, terutama pada saat anak berinteraksi di internet. Anak jika tidak diawasi, memiliki kecenderungan untuk melakukan cyberbullying. Yang terakhir ialah karakter kepribadian. Di sini penelitian mengatakan bahwa pelaku cyberbullying memiliki karakter kepribadian yang lebih dominan, senang melakukan kekerasan, cenderung temperamental, impulsif, mudah frustasi, kesulitan mengikuti peraturan yang ada, serta terlihat kuat dan sedikit menunjukkan rasa empati terhadap korbannya. Di sini korban memiliki karakter kepribadian yang lebih pendiam, menarik diri dari lingkungan, dan memiliki masalah dengan keterbelakangan mentalnya. Cyberbullying, apa saja sih cyberbullying itu? Di sini ada aspek-aspek cyberbullying. Terdapat 8 aspek cyberbullying. Yang pertama ialah flaming, harassment, denigration, impersonation, masquerading, pseudominus, outing dan tricky, dan juga cyberstalking. Namun di sini saya hanya menyebutkan 5. Yang pertama ialah flaming. Flaming adalah perilaku berupa mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata penuh amarah dan juga frontal.
Yang kedua ialah harassment. Harassment ialah flaming dalam jangka panjang yang berupa kata-kata tidak sopan dan juga ditujukan kepada seseorang dan merupakan gangguan, dan juga harassment biasanya pelaku dan korbannya saling berbalas pesan. Yang ketiga ialah pencemaran nama baik atau denigration. Di sini denigration ialah perilaku mengumbar keburukan orang lain dengan tujuan merusak reputasi dan juga membuat korbannya diolok-olokkan serta mendapat penilaian buruk dari masyarakat. Yang keempat ialah impersonation, ialah perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau berperilaku yang tidak baik. Yang kelima ialah masquerading. Di sini ialah tindakan berpura-pura menjadi orang lain dengan menciptakan alamat email ataupun menggunakan ponsel orang lain sehingga akan muncul seolah-olah ancaman yang ada merupakan dari orang yang digunakan namanya tersebut. Apa saja sih dampak dari cyberbullying? Di sini terdapat 4 dampak dari cyberbullying. Yang pertama, dampak dari aspek psikologis, aspek fisik, aspek psikososial, dan juga aspek akademik. Yang pertama ialah dampak dari aspek psikologis. Di sini peneliti menyebutkan bahwa dampak cyberbullying pada remaja di sini mereka menderita gangguan mood sebanyak 32%, gejala depresi sebanyak 15%, dan perilaku tidak normal hingga bunuh diri sebanyak 37%. Dampak emosional dari penindasan cyberbullying sebanyak 68,5%, remaja mengalami emosi negatif seperti kemarahan, kesal, khawatir, stres, ketakutan, dan perasaan depresi. Yang selanjutnya ialah dampak fisik. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dampak fisik dari cyberbullying di media sosial pada remaja yaitu korban sulit untuk mengontrol pikiran dan sikapnya terhadap apa yang dilakukan teman-temannya. Jika korban merupakan seorang pemikir, maka dampak negatif yang terjadi pada tubuh korban semakin besar, seperti korban akan mengalami susah makan, kesulitan tidur, dan juga mengalami insomnia parah. Yang selanjutnya ialah dampak psikososial. Korban cyberbullying mempunyai pengalaman yang buruk berupa dimarahi orang lain di dunia online yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaannya. Atau mereka yang sebagai korban akan menjadi cyberbullies atau menjadi korban. Kemudian ketika kekerasan secara online terjadi hingga mereka biasanya hingga menangis, merasa malu, akan kehilangan teman-temannya di sekolah, mengalami tertekan. Yang terakhir ialah dampak akademik. Di sini penelitian Ningrum mengatakan bahwa 177 atau 84,7% sampel yang memiliki pengalaman cyberbullying merasa tidak terganggu dari cyberbullying ini. Namun sisanya atau sebanyak 37 atau 15% sampel mengatakan bahwa mereka terganggu akibat cyberbullying ini. Mereka merasa tidak nyaman di sekolah dan merasa ancaman ada di mana-mana. Ketika mereka merasa terganggu di sekolah, mereka akan kehilangan nafsu untuk belajar dan juga memutuskan untuk berhenti sekolah dan dapat menyebabkan pengangguran yang ada semakin banyak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi cyberbullying ini memiliki dampak yang besar bagi kehidupan kita. Cyberbullying yang dilakukan oleh pelaku dan begitu besar dampaknya bagi keseharian kita, terutama pada kesehatan psikologis kita. Jika kita tidak dapat mengatasi cyberbullying dengan baik, kita akan merasakan tertekan sehingga kita akan merasakan frustasi dan juga depresi. Untuk itu, marilah kita jaga bersama-sama jari kita agar tidak sampai melakukan cyberbullying kepada orang lain.
Dan mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.